Kenapa ya? Kok perasaan sama hati aku nggak tenang sama sekali? Aku terus mikirin Nabila. Ada apa ya sama Nabila? Aku jadi khawatir. Aku sama sekali belum bisa tidur gara-gara aku selalu berpikir tentang Nabila. Aku nggak mau mimpi itu menjadi pertanda yang buruk buat Nabila. Eh, aku coba hubungin Nabila aja deh. Aku belum diangkat juga ya sama Nabila. Astagfirullahaladzim. Aku nggak diangkat juga ya sama Nabila. Bunga ini kelihatan masih segar. Jangan-jangan ada keluarga ibu yang baru aja ziarah sini. Tapi siapa? Apa mungkin ayah aku? Sebenarnya siapa orang yang datang ke makam ibu aku? Pantes aku lihat makam ibu sangat terawat. Pasti ada orang yang sering datang ziarah. Aku yakin dia orang yang sangat dekat dan sayang sama ibu aku. Rai, Bunda boleh masuk? Bunda gak boleh tahu dulu soal bunga segar yang ada di makam ibu aku. Kasian Bunda. Kepikiran Bunda lagi fokus ke Tante Wilda. Aku gak mau nambah beban pikiran Bunda. Iya Bun, masuk. Bun, Bunda udah telepon ayah. Apa maksud Tante Wilda datang ke rumah kita? Ayah bilang, Tante Wilda mau minta maaf sama kita semua. Katanya dia udah berubah dan udah nyadarin semua kesalahannya. Minta maaf. Dia pikir semudah itu kita nerima dia setelah semua yang terjadi, Bun. Tante Wilda itu jahat. Dan aku juga gak percaya kalau dia bisa berubah. Harusnya dia masih di rumah sakit jiwa, Bun. Tapi kenapa ayah ngeluarin dia? Ya, soal itu Bunda nggak tahu, Rai. Bunda cuma mau positive thinking aja. Bun, kita harus selalu curiga sama Tante Wilda. Tante Wilda itu playing victim. Dia bisa buat kita jadi iba sama dia. Dan dia kalau diam, bukan berarti menyerah. Tapi dia lagi rencanain sesuatu untuk kita semua. Ya, kita lihat aja besok ya. Tapi Bunda janji, Bunda nggak akan langsung percaya sama Tante Wilda dan Ayah begitu dia datang ke rumah ini. Makasih ya, Bun. Aku tuh bukan dendam sama Tante Wilda. Tapi dia itu udah ngancurin keluarga kita. Dan sampai kapanpun aku gak bisa lupain itu, Bun. Bunda ngerti perasaan kamu, sayang. Bunda juga nggak akan ngebiarin Tante Willa bikin rusuh lagi di rumah ini. Ya udah sekarang kamu istirahat ya. Besok kan kamu sekolah pagi-pagi. Iya, Bun. Bunda juga istirahat ya. Good night. Gitu ya, Bunda. Rupanya dari tadi Mas Firman nelponin aku.
Jangan-jangan ada masalah urgent sampai Mas Firman nelponin aku jam segini. Alhamdulillah Nabila. Assalamualaikum. Akhirnya kamu telepon aku juga. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa tadi kamu nelpon aku ya? Tapi kok kamu suaranya kayak khawatir gitu, kenapa? Aku dari tadi berusaha untuk telepon kamu, tapi kamu nggak angkat-angkat. Ya, aku tiba-tiba kepikiran sama kamu, tapi kamu baik-baik aja kan? Nggak terjadi apa-apa kan sama kamu? Sebenarnya tadi Mas Arga sama Wilda datang ke sini, Mas. Wilda? Wilda datang ke rumah kamu? Berarti dia udah keluar dari rumah sakit jiwa dong, dan Arga yang membebaskan dia. Tapi buat apa ya dia datang ke sana? Pasti terjadi sesuatu ya? Apa dia bikin masalah lagi? Enggak sih, Mas. Kan tadi juga aku sama Raya nggak ada di rumah. Jadi Bimun yang terima dia. Ya, kalau kata Bimun sih Wilda datang ke sini mau minta maaf. Katanya dia tulus mau berubah. Gak mungkin tiba-tiba Wilda berubah. Udah, lebih baik kamu hati-hati sama dia. Karena aku kenal betul dia seperti apa. Udah, lebih baik kamu hati-hati aja sama dia. Karena aku takutnya dia merencanakan sesuatu. Kamu gak usah khawatir, Mas. Aku gak akan gampang percaya kok sama omongannya Wilda. Tapi aku jadi khawatir sama kamu gara-gara Wilda. Kamu tuh sama aja ya, sama Raya dan Bimun. Mereka juga gak percaya sama Wilda. Tapi kamu tenang aja. Aku juga gak akan gampang percaya sama omongannya Wilda. Sebenarnya aku lega dengar Wilda keluar dari rumah sakit jiwa. Karena Zura membutuhkan Wilda. Tapi aku juga khawatir kalau Wilda sampai mengganggu Nabila dan juga anak-anaknya lagi. Baru keluar aja dia udah datang ke rumah Nabila. Semoga mimpi aku tadi bukan pertanda buruk untuk Nabila. Bahwa Wilda akan segera menyakiti Nabila lagi. Halo, Mas? Kamu kenapa kok diem? Kalau Wilda datang lagi, nanti kamu tolong kabarin ke aku ya. Aku khawatir terjadi sesuatu sama kamu gara-gara Wilda. Karena bagi aku, kamu dan juga anak-anak kamu adalah orang terpenting dalam hidup aku. Dan aku gak mau sampai terjadi apa-apa sama kalian. Sekarang ini, masalah kamu adalah masalahku juga. Dan kita harus saling membantu satu sama lain dan saling membagi masalah. Supaya beban yang kamu pikul itu terasa ringan. Makasih ya, Mas. Kamu udah peduli banget sama aku dan anak-anak. Aku pasti akan cerita apapun ke kamu. Karena itu kan juga bisa ringanin beban aku. Dan aku pasti akan bisa ngadepin semua masalah kalau aku sama kamu. Jadi besok kamu datang ke sini kan? Ya, insya Allah ya. Kamu mau dibawain apa? Gak usah Nabila, gak apa-apa kok. Kamu gak perlu bawain apa-apa. Cukup kamu datang ke sini aja, itu udah lebih dari cukup kok buat aku. Karena buat aku, kamu adalah obat buat segala penyakit aku.